Inilah skenario Persib Bandung versus Al Nassr FC di AFC Champions League. Ronaldo bisa hadir? Begini peluangnya tanya. Belakangan, warganet dibuat penasaran dengan satu pertanyaan besar, bisakah Persib Bandung bertemu Al Nassr FC di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, musim ini? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Persib tampil mengejutkan dengan tren positif di fase grup, sementara Al Nassr melaju mulus meski sempat tampil tanpa Cristiano Ronaldo. Kemungkinan pertemuan keduanya pun mulai mencuri perhatian publik Asia, terutama mereka yang ingin melihat wakil Indonesia berduel melawan klub bertabur bintang. Skenario pertemuan Al Nassr versus Persib di AFC Champions League. Lalu, bagaimana skenario agar Persib dan Al Nassr bisa saling berhadapan? Keduanya harus lolos dari fase grup. Persib sudah mendekati tiket ke babak gugur, sementara Al Nassr sudah memastikan kelolosan. Ini membuat kesempatan bertemu kian terbuka, bergantung pada undian babak gugur. Pertemuan keduanya sangat bergantung pada hasil undian fase knockout. Tidak ada aturan yang memastikan juara grup akan bertemu runner-up dari grup tertentu, sehingga semua tim yang lolos bisa bertemu di sepanjang fase gugur. Artinya, meski keduanya sama-sama juara grup, mereka tetap berpotensi bertemu, bergantung hasil undian. Peluang di fase quarter final, semifinal, atau final. Skenario paling realistis. 1. Jika keduanya lanjut sebagai juara grup, kemungkinan besar pertemuan baru terjadi di perempat final atau semifinal. 2. Jika salah satunya menjadi runner-up, peluang saling berhadapan di babak 16 besar pun terbuka. Intinya, peluang Persib bertemu Al Nassr sangat mungkin terjadi. Jika keduanya terus menjaga performa, duel itu hanya tinggal menunggu waktu. Seperti apa jika Persib bertemu Al Nassr? Mari membayangkan. Persib yang penuh energi dan konsisten, melawan Al Nassr yang bertabur pengalaman serta talenta dunia. Tantangan untuk Persib. Kualitas individu pemain Al Nassr sangat tinggi, terutama jika Cristiano Ronaldo kembali tampil. Lini serang Al Nassr tajam, dengan variasi serangan cepat serta kemampuan finishing yang mematikan. Persib harus tampil disiplin, menjaga pergerakan gelandang dan penyerang Al Nassr agar tidak leluasa. Kekuatan Persib. Mental juara yang sudah teruji, terlihat dari comeback atas Selangor FC. Komposisi lini tengah dan serangan yang dinamis. Kepercayaan diri tinggi setelah memimpin grup G. Jika duel ini terjadi, bukan mustahil akan menyedot perhatian besar dari Asia, bahkan dunia. Nama besar Ronaldo dan kebangkitan klub Indonesia menjadikannya laga yang potensial naik ke trending global. Apakah Cristiano Ronaldo bisa hadir? Meski beberapa laga ACL 2 dijalani Al Nassr tanpa CR7, peluang Ronaldo bermain tetap terbuka, khususnya di fase gugur. Jika Al Nassr menurunkan skuad terbaiknya, maka pertemuan Persib versus Al Nassr bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Membayangkan stadion penuh, sorotan media internasional, hingga atmosfer membara supporter, tentu jadi cerita menarik andai laga ini benar-benar terjadi. Apakah pertemuan ini realistis? Jawabannya, ya. Skenarionya sangat mungkin terjadi, terutama melihat performa keduanya di fase grup. Kunci utamanya ialah konsistensi Persib dalam meraih poin penuh hingga fase grup berakhir. Bila Persib mampu menjaga momentum, fase gugur jelas terbuka lebar, dan kesempatan melawan Al Nassr semakin mendekat. Perjalanan masih panjang, tetapi sinyal positif sudah terlihat. Dari performa impresif Persib Bandung di grup G hingga dominasi Al Nassr di grup D, keduanya menunjukkan kualitas layak bersanding di level tertinggi klub Asia. Pertemuan antara Persib dan Al Nassr menjadi skenario yang bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat menarik dari sisi kompetisi maupun prestise. Akan jadi laga penuh momen, sorotan, dan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Kini, Maung Bandung hanya perlu menuntaskan fase grup dengan baik, lalu menanti hasil undian. Siapkah kita menyaksikan potensi duel terbesar klub Indonesia di kancah Asia? Mari kita tunggu. Bagaimana menurut kalian? Berani kontrak hingga 2028, Ipswich Town yakin Elkan Bagot berpotensi dilirik klub besar Eropa. Bek asal Indonesia yang bermain di Inggris Elkan Bagot, resmi mendapat perpanjangan kontrak bersama klub Ipswich Town hingga 2028. Kesepakatan ini juga disertai opsi perpanjangan, sehingga sang pemain yang saat ini berusia 22 tahun itu memiliki masa depan yang lebih jelas bersama klubnya. Ipswich Town saat ini tampil di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Dengan tinggi badan 1,96 meter, Elkan dikenal sebagai bek tangguh dengan keunggulan duel udara. Namun, perjuangannya menembus skuad utama Ipswich memang tidak mudah. Sejak promosi ke tim senior pada musim 2020-2021, Bagot lebih banyak menjalani masa peminjaman ke berbagai klub di divisi bawah. Elkan Bagot pertama kali mencicipi debut di tim senior Ipswich pada musim 2021-2022 di ajang League One, dengan total 2 kali penampilan. Sebelumnya, pada musim 2020-2021, dia sempat dipinjamkan ke Kings Lynn Town yang bermain di National League dan tampil sebanyak 7 kali.
Musim 2022-2023 menjadi periode paling sibuk bagi karir pinjamannya. Pada paruh pertama, dia memperkuat Gillingham di League 2, mencatatkan 19 penampilan serta menyumbang 2 gol. Namun, paruh kedua, dia dipinjamkan ke Cheltenham Town di League 1 dan hanya 1 kali tampil. Setahun kemudian, musim 2023-2024, Elkan kembali dipinjamkan ke Bristol Rovers di League 1 dan tampil 14 kali dengan torehan 1 gol. Musim 2024-2025, giliran Blackpool yang meminjam jasanya, dan dia sukses menorehkan 18 penampilan. Sempat muncul kabar bahwa musim ini Elkan Bagot akan kembali dipinjamkan ke Cardiff City, klub yang kini berlaga di League 1. Namun, Ipswich justru memutuskan mendaftarkan di skuad utama untuk menghadapi ketatnya persaingan di kasta kedua Liga Inggris musim ini. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa Ipswich mulai menaruh harapan besar pada bek kelahiran Bangkok tersebut. Fokus di klub, absen dari timnas Indonesia. Meski performanya kian meningkat di level klub, nama Elkan Bagot justru jarang terdengar di daftar skuad tim nasional Indonesia setahun terakhir. Bahkan, saat PSSI merilis daftar pemain untuk uji coba melawan Lebanon dan Kuwait, namanya kembali tidak tercantum. Situasi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Padahal, Bagot sebelumnya digadang-gadang sebagai pilar masa depan lini belakang tim Garuda. Sejak menolak panggilan timnas U23 pada ajang Asian Games 2024 lalu, namanya perlahan mulai menghilang dari radar pelatih. Alasan Elkan kala itu cukup jelas, dia ingin fokus memperjuangkan posisi di klub. Selain itu, Asian Games bukan termasuk agenda resmi FIFA sehingga Bristol Rovers berhak menolak melepasnya. Keputusan tersebut tampaknya membuat hubungan antara Bagot dan federasi tidak berjalan dengan baik seperti sebelumnya. Jalan terjal menuju skuad utama Ipswich. Dengan kontrak baru ini, tantangan terbesar Elkan adalah membuktikan dirinya dapat bersaing di level kompetisi Championship. Kompetisi kasta kedua Inggris terkenal dengan intensitas tinggi dan fisik yang kuat, sehingga menjadi ajang pembuktian ideal bagi pemain bertahan muda. Bagi Ipswich, memperpanjang kontrak Elkan adalah bentuk investasi jangka panjang. Mereka melihat potensi besar dari pemain yang masih berusia 22 tahun, terutama karena posisinya sebagai bek tengah berkaki kiri terbilang cukup langka. Jika mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin Elkan bisa menjadi pilihan utama atau bahkan dilirik klub-klub besar Eropa di masa yang akan datang. Bagi para pendukung timnas Indonesia, kontrak baru ini bisa menjadi angin segar sekaligus rasa penasaran. Di satu sisi, mereka berharap Elkan bisa terus berkembang di Inggris dan menjadi pemain Indonesia dengan karir stabil di Eropa. Namun, di sisi lain, absennya Elkan dari skuad timnas tetap menyisakan tanda tanya. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di kerasnya Liga Inggris, seharusnya Bagot bisa menjadi tambahan berharga bagi lini belakang Indonesia. Publik kini menantikan apakah PSSI dan tim pelatih akan kembali membuka pintu bagi sang bek, atau Elkan akan lebih memilih fokus sepenuhnya pada karir klubnya. Perpanjangan kontrak hingga 2028 menjadi babak baru dalam perjalanan karir Elkan Bagot. Setelah bertahun-tahun dipinjamkan ke berbagai klub, kini saatnya ia berjuang untuk mendapatkan kepercayaan penuh di Ipswich Town. Bagi Elkan, ini adalah kesempatan emas untuk naik level, sekaligus pembuktian bahwa dirinya mampu bersaing di salah satu liga terketat di Eropa. Apapun pilihannya terkait timnas, perjalanan Elkan tetap menarik untuk diikuti. Bek jangkung berdarah Indonesia-Inggris ini kini berada di jalur yang bisa menentukan masa depannya, apakah akan dikenal sebagai pemain pinjaman abadi, atau justru menjelma menjadi pemain andalan untuk Ipswich Town di Championship. Bagaimana menurut kalian? Pasang surut karir Emil Audero, kiper timnas Indonesia di kompetisi Italia, berjuang di Inter Milan, gemilang bersama Venezia dan Sampdoria hingga kembali ke Serie A. Petualangan Emil Audero terus berlanjut. Kini, kiper timnas Indonesia itu merapat ke Cremonese, tim yang baru promosi ke Serie A 2025-2026. Emil Audero berstatus pemain pinjaman dari Como 1907. Cremonese mengumumkan telah mendatangkan Emil Audero dari Como 1907 sebagai pemain pinjaman dengan opsi untuk membeli. Selamat datang di abu-abu merah, Emil. Cremonese, yang naik level ke kasta teratas setelah musim lalu finish di posisi keempat Serie B 2024-2025, memang tengah membangun ulang mesin perangnya dan sektor di bawah Mistar menjadi pekerjaan rumah yang menjadi sorotan penting pelatih Davide Nicola. Bersaing di Serie A jelas tidak enteng, butuh sepasukan pemain nan mumpuni di semua lini. Emil Audero dianggap sosok yang tepat, mengingat kelahiran Mataram, NTB, itu kaya pengalaman serta jam terbang. Pasang surut di sepak bola Indonesia. Sejauh ini, Emil Audero setidaknya sudah bermain untuk 6 tim Italia dengan diwarnai pasang surut. Ia mengawali karir bersama raksasa Italia, Juventus, dari 2016 hingga 2019.
Hanya saja kiper berusia 28 tahun itu dipinjamkan ke Venezia 2017-2018 dan Sampdoria 2018-2019. Bersama Venezia, pemilik nama lengkap Emilio Audero Mulyadi tampil dalam 38 laga, sementara di Sampdoria tak pernah absen dalam 36 pertandingan. Melihat aksinya yang sangat memukau, Sampdoria kemudian mengganjarnya dengan kontrak permanen dan terhitung dari 2019 hingga 2024 Emil Audero tampil dalam 127 pertandingan. Emil sempat pula menjalani peminjaman ke Inter Milan, menyusul terdegradasinya I Blu Cerciati ke Serie B. Bareng Inter, Emil Audero hanya merasakan 4 pertandingan di sisa musim 2023-2024, termasuk di ajang Liga Champions. Meski hanya sebatas pemain pelapis, Emil Audero ikut mencicipi Serie A dan Piala Super Italia bersama Il Nerazzurri. Pada 30 Juli 2024, Sampdoria melego Emil Audero ke Como 1907. Sayang, di klub barunya ini Emil Audero tak mendapat banyak kesempatan beraksi sampai kemudian Como 1907 meminjamkannya kepada Palermo, klub Serie B pada Februari 2025. Di Palermo ia tampil sebanyak 15 kali. Sempat bela tim Italia Junior dan kini perkuat timnas Indonesia. Sebelum memutuskan menjadi warga negara Indonesia, WNI, Emil Audero merupakan salah satu kiper muda berbakat timnas Italia. Ia pernah memperkuat timnas Italia U15, U17, bahkan U21. Pencapaian terbaiknya tersaji saat membawa timnas Italia U17 menjadi runner-up kejuaraan U17 Eropa UEFA 2013. Bersama timnas Indonesia, Emil Audero juga kiper andalan selain Martin Paes dan Hernando Ari. Sejak menjadi WNI pada 10 Maret 2025, Emil Audero sudah tampil 2 kali bersama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kontra Cina dan Jepang. Melihat latar belakangnya yang panjang, wajar kalau Cremonese kepincut. Bagi Emil Audero sendiri, ini momen yang tepat untuk membuktikan kualitasnya di panggung Serie A. Good luck, Emil Audero. Bagaimana menurut kalian? Emil Audero panen pujian, pelatih Cremonese menyebutnya aset penting. Penampilan memukau Emil Audero saat Cremonese menahan imbang Verona 0-0 di laga lanjutan Serie A Italia 2025-2026 membuat dirinya banjir pujian. Bahkan, pelatih Cremonese, Davide Nicola, secara khusus memuji performa kiper berdarah Indonesia tersebut. Laga yang berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, menjadi panggung bagi Audero untuk unjuk gigi. Ia sukses menggagalkan 9 peluang emas Verona dan memastikan gawangnya tetap rawan. Dia adalah penjaga gawang kami dan dipilih karena kami pikir dia adalah aset penting bagi kami. Akan ada pertandingan lain di mana pemain lain akan tampil baik, ujar Davide Nicola, dilansir dari situs resmi Cremonese. Nicola menambahkan, Audero sekali lagi menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang andal, yang memberikan ketenangan di lini pertahanan timnya. Audero adalah pemain Cremonese, dia luar biasa dan sangat membantu kami. Malam ini dia menghadirkan nilai tambah, tetapi tidak pernah ada satu orang yang bisa melakukan semuanya sendiri, tambahnya. Berkat hasil imbang tersebut, Cremonese berhasil melanjutkan tren positifnya. Hingga pekan ketiga, mereka belum terkalahkan dengan mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini menempatkan Cremonese di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Berkali-kali diabaikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia, pemain kesayangan Shin Tae-yong ini kini masuk jajaran bek elit Liga Thailand. Pemain kesayangan Shin Tae-yong yang diabaikan Patrick Kluivert dari timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam justru menjadi salah satu bek elit di Liga Thailand. Ia masuk Team of the Week kasta tertinggi Liga Thailand, Thai League 1. Sejak estafet kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pada Januari 2025, nama Asnawi Mangkualam seolah menghilang dari skuad timnas Indonesia. Ia tidak pernah lagi dipanggil. Asnawi Mangkualam harus kehilangan tempat dalam 8 pertandingan di timnas Indonesia era kepelatihan Patrick Kluivert. Mulai dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, FIFA Matchday Oktober, hingga ronde keempat. Padahal, pemain berusia 26 tahun tersebut merupakan salah satu andalan Shin Tae-yong kala menangani timnas Indonesia. Ia juga sempat ditunjuk sebagai kapten sebelum akhirnya berpindah ke lengan Jai Itzes. Namun, mantan pemain PSM Makassar ini terus menunjukkan performa gemilang bersama timnya, Port FC. Bahkan, ia masuk ke Team of the Week Liga Thailand untuk pekan ke-10. Hal tersebut tidak lepas dari penampilan impresifnya ketika membantu Port FC menang atas Lampun Warrior 2-0 pada laga pekan ke-10 Liga Thailand. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi diplot sebagai bek kiri. Padahal, posisi aslinya merupakan bek kanan. Hal baru ini tidak membuat penampilannya menurun. Justru, ia tampil cemerlang dengan berhasil menciptakan 1 assist untuk gol kedua Port FC yang dicetak Teerasak Poivimai. Ia berhasil melepaskan umpan terukur untuk rekannya tersebut. Berkat kemenangan tersebut,
Port FC kini duduk di peringkat ketiga klasemen Thai League 1 dengan torehan 19 poin dari 10 pertandingan. Tertinggal 6 angka dari Buriram United di peringkat pertama. Secara keseluruhan, Asnawi Mangkualam pada musim ini telah mencetak 2 assist dari 9 pertandingan yang telah dilalui bersama Port FC di Liga Thailand. Jika performanya bisa terus terjaga, bukan tidak mungkin pelatih baru timnas Indonesia nanti akan memanggilnya kembali. Apalagi, ia saat ini memasuki usia emas sebagai pesepak bola, yakni 26 tahun. Uji keindahan Indonesia, ini kata Ula Romeni. Striker timnas Indonesia, Ula Romeni, mengungkapkan ketertarikannya yang mendalam terhadap keindahan Indonesia. Pemain yang kini membela Oxford United tersebut tidak hanya ingin mengunjungi destinasi populer, tetapi juga berhasrat menjelajahi daerah-daerah yang jarang terjamah oleh wisatawan, menunjukkan kecintaannya pada keragaman Nusantara. Ya, tentu saja ada tempat-tempat yang sudah saya lihat, seperti Jakarta, Bali, Bandung, dan sebagainya, yang belum saya kunjungi, tapi saya ingin sekali melihat semuanya, ujar Ula. Jadi bukan hanya tempat-tempat mewah, tapi juga seperti tur yang akan luar biasa. Masalahnya hanya waktu, karena Indonesia itu luas dan kita butuh banyak waktu untuk melihat semua jenis tempat, sambung Ula Romeni. Lombok, saya rasa akan menjadi tujuan pertama saya karena saya mendengar banyak cerita bagus dari sana, dan sedikit lebih tenang daripada Bali. Saya juga ingin melihat tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis, tutur Romeni. Bicara perkembangan terbaru Ula Romeni usai bela timnas Indonesia, ini kata pelatih Oxford United. Gary Rowett melakukan pembicaraan serius dengan Ula Romeni terkait kondisinya setelah dia belum pernah dimainkan di Championship pada musim ini. Tim pelatih memantau kondisi terakhir Romeni. Ula Romeni sudah diturunkan dari bangku cadangan saat melawan Irak dalam pertandingan terakhir Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi itu tidak menjamin dia dipastikan segera tampil membela Oxford United. Pelatih Gary Rowett terlebih dulu ingin memastikan kondisi penyerang timnas Indonesia tersebut, mengingat dia belum dimainkan di Championship sejak awal musim. Dipaksakan pulih lebih cepat demi timnas. Romeni mendapatkan cedera saat Oxford United mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden di Bandung beberapa waktu lalu. Sejak itu, Romeni berusaha agar dirinya bisa pulih lebih cepat, karena berambisi memperkuat timnas senior melawan Arab Saudi dan Irak. Rowett mengungkapkan, pemulihan Romeni belum berjalan 100%, walau dia mengizinkan pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan skuad Garuda. Rowett mengajak Romeni berdiskusi tentang kondisinya. Rowett merasa lega para pemain internasional kembali ke klub tanpa membawa cedera, sehingga tidak memusingkan dirinya. Saya rasa hanya itu yang Anda harapkan. Tidak ada cedera, meski beberapa jenis waktu bermain internasional berbeda untuk beberapa orang. Beberapa orang bermain lebih sedikit, atau bahkan tidak bermain sama sekali. Kami hanya menilai kondisi mereka. Beberapa telah berlatih, beberapa lainnya sudah menjalani hari pemulihan. Tetapi saya perkirakan semua pemain akan siap, beber Rowett. Jika kita melihat kasus Ula, dia direkrut dengan sangat cepat untuk menjadi bagian dari pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mungkin melewatkan sedikit masa rehabilitasinya untuk mencoba melakukannya, bermain untuk timnas. Sekarang yang harus kami lakukan adalah memastikan mengisi beberapa celah itu sedikit demi sedikit untuk dia. Dia merasakan hal itu, jadi kami akan berdiskusi dengan dia tentang seperti apa bentuknya. Rowett memanfaatkan jeda internasional dengan maksimal. Bagi Rowett, jeda internasional menguntungkan buat dirinya, mengingat Oxford saat ini melewati 3 laga beruntun tanpa kemenangan. Saya pikir, terkadang jadwal seperti ini, dalam beberapa hal, cukup menyenangkan, karena Anda melakukannya saat jeda internasional. Tentu saja, itu tidak berlaku bagi mereka yang bermain sepak bola internasional, tetapi bagi yang lainnya, mereka punya sedikit waktu istirahat, imbuh Rowett. Tentu saja, ketika Anda kalah sebelum jeda, Anda mungkin bisa berargumen, apakah Anda berharap Anda terus bermain, tetapi Anda tidak melakukannya, karena itu bukan pilihan Anda. Saya pikir pasti ada peluang untuk mencoba dan membangun penampilan kami, dan mudah-mudahan mengubah penampilan tersebut menjadi total poin yang lebih baik. Pada laga terakhir, Ula Romeni membagikan momen dirinya harus menyaksikan laga antara Oxford United kontra Derby County dari tribun stadion. Ia pun tidak lupa memberi semangat kepada rekan setimnya. "Let's go Oxford United," tulisnya di Instagram. Mari kita doakan dan terus beri dukungan penuh agar Ula Romeni bisa kembali ke performa terbaik bersama Oxford United maupun timnas Indonesia. Beri syarat rumit agar Maes Hilgers bisa main lagi, legenda Belanda semprot petinggi FC Twente. Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer, memberi syarat kepada Maes Hilgers jika dirinya ingin bermain lagi. Apa itu? Maes Hilgers tengah berada dalam situasi sulit bersama FC Twente seiring kontraknya yang akan habis dan keinginannya angkat kaki dari Enschede.
Karena kontraknya yang akan habis dan keinginannya hengkang, tim berjuluk The Tukers itu mengasingkannya dari skuad utama. Terlihat dari 3 laga yang telah dilakoni FC Twente di Eredivisie 2025-2026, di mana bek berusia 24 tahun itu sama sekali tak masuk daftar susunan pemain. Hilgers telah beberapa kali mengindikasikan keinginannya untuk melangkah lebih jauh. "Saya sama sekali tidak merasa aneh," ucap Strewer, dikutip dari Twente Fans. "Dia sudah lama di FC Twente, jadi dia berhak atas ambisi untuk naik level," lanjut direktur teknik klub tersebut. Karena ingin hengkang, pihak klub memberi lampu hijau dan bergegas mencari pengganti bek keturunan Manado tersebut. 2 bek pun sudah didapatkan oleh klub yang bermarkas di The Grolsvesten itu, yakni Stav Lemkin dan Robin Proper. Hal ini membuat posisi Hilgers menjadi sulit sehingga dirinya tak lagi masuk ke skuad untuk pertandingan. "Kami memilih untuk merekrut pemain terlebih dahulu, lalu menunggu sampai Mes Hilgers menemukan klub lain," tambah Jan Strewer. "Dia sendiri berada dalam situasi yang sulit, karena kami punya cukup banyak bek tengah," papar direktur teknik FC Twente itu. Dengan makin dekatnya penutupan bursa transfer musim panas 2025, Hilgers terancam tak dapat pelabuhan baru karena belum adanya tawaran yang datang. Karena tak mendapat pelabuhan baru, putra Linda Tombeng ini juga terancam menganggur karena FC Twente tak lagi memasukkannya ke skuad. Untuk menuntaskan masalah ini, Jan Strewer memberikan solusinya, di mana solusi pertama adalah Hilgers mendapat klub baru yang mau menebus kontraknya. "Ada 2 pihak, pemain dan klub. Bagi kami, kepentingan klub adalah yang terpenting. Kami akan dengan senang hati mengizinkannya pindah, tetapi harus dengan biaya transfer yang bagus," ujarnya. Lalu solusi kedua adalah Hilgers memperpanjang kontraknya dengan FC Twente agar dirinya bisa masuk skuad dan bermain lagi. Jika dia ingin bermain lagi dan berpartisipasi, hanya ada satu solusi, memperpanjang kontraknya, pungkasnya. Strewer juga menegaskan jika Hilgers mau menaikkan kontrak baru, ia akan tetap diizinkan pergi pada tahun depan. Sekadar informasi, absennya Mes Hilgers dari skuad FC Twente sempat menuai respons negatif dari publik. Salah satunya datang dari mantan pemain timnas Belanda, Ibrahim Afellay, yang menyebut The Tukers terlalu gegabah dengan mengasingkannya. Apalagi di pekan-pekan awal Eredivisie 2025-2026, FC Twente urung mendapat hasil bagus. Karenanya ia merasa tak masuk akal jika pemain sekaliber Hilgers dicadangkan karena perkara kontrak. "Saya hanya akan melewatkan pemain seperti itu, Hilgers, jika Anda memiliki seseorang yang setidaknya setara atau lebih baik," ucap Afellay, dikutip dari Voetbal Premier. "Jika Anda berada dalam situasi yang sangat membutuhkan poin dan Anda memiliki seseorang dalam daftar gaji yang sangat Anda butuhkan, Anda tetap akan memainkan pemain itu," kata Afellay melanjutkan. Media Belanda sebut FC Twente akan rugi jika jual Mes Hilgers. Ini sebabnya. Media asal Belanda, Football Transfer, menilai FC Twente bakal alami kerugian jika menjual bek tim nasional Indonesia, Mes Hilgers, di bursa transfer ini. Pasalnya saat ini nilai pasar Hilgers tengah turun bila dibandingkan sebelumnya. Nilai pasar Hilgers telah turun dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan berita buruk bagi FC Twente secara finansial. Menurut pembaruan bulan Mei, kini nilai pasar sebesar 9,1 juta euro, tulis Football Transfers dikutip pada Senin, 23 Juni 2025. Sementara itu, nilai pasar sang bek telah turun menjadi 7,9 juta euro, menurut pembaruan terbaru dari bulan Juni. Itu merupakan penurunan sebesar 13,2% dibandingkan dengan bulan lalu, sambung tulisan tersebut. Penurunan nilai pasar ini tentu berdampak pada minat klub terhadap Mes. Walau demikian, beberapa media Belanda melaporkan Mes masih menjadi sorotan untuk didatangkan pada bursa transfer kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix ukir sejarah baru, jadi sorotan media Jerman di Bundesliga. Sejarah baru ditorehkan oleh Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia itu resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Bundesliga saat memperkuat Borussia Mönchengladbach melawan Hamburg SV, Sabtu, 24 Agustus 2025. Dalam laga yang berakhir imbang 0-0 itu, Kevin Dix masuk pada menit ke-77 menggantikan pemain belakang utama Mönchengladbach. Meski hanya tampil sekitar 20 menit, Kevin menunjukkan performa yang solid dan ikut menjaga clean sheet hingga laga usai. Kevin Dix nyaris mencetak gol kemenangan bagi Borussia Mönchengladbach di injury time lewat sundulan akurat yang masih bisa ditepis kiper Hamburg. Penampilan mantan pemain Fiorentina dan Feyenoord itu langsung mendapat perhatian dari media Jerman. Debut Kevin Dix di Bundesliga membuka peluang besar baginya untuk tampil sebagai starter di laga selanjutnya melawan Stuttgart. Pelatih Mönchengladbach, Daniel Farke, dikabarkan puas dengan kontribusi Kevin yang menunjukkan ketenangan dan disiplin taktik meski baru menjalani laga pertamanya di kasta tertinggi Jerman. Kevin Dix sendiri lahir di Belanda dan memiliki darah Maluku dari ayahnya.
Ia sebelumnya bermain untuk tim nasional Belanda U21, namun dalam beberapa tahun terakhir, Federasi Indonesia terus menjajaki kemungkinan memanggilnya ke timnas Garuda. Dengan statusnya sebagai pemain aktif di Bundesliga, Kevin kini jadi sorotan baru di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Kehadiran Kevin Dix di Bundesliga diharapkan bisa membuka jalan bagi pemain keturunan Indonesia lainnya untuk bersinar di liga-liga top Eropa. Selain sebagai bek kanan, Kevin juga dikenal fleksibel bermain di sektor bek tengah dan sayap. Debut Kevin Dix bukan hanya membanggakan Borussia Mönchengladbach, tetapi juga publik sepak bola Indonesia yang selama ini mendambakan pemain tanah air bisa menembus panggung Eropa. Performa berikutnya melawan Stuttgart bisa menjadi penentu apakah Kevin akan mengamankan tempat di skuad utama musim ini. Bagaimana menurut kalian? Tom Haye dan Rafael Struijk sempat diisukan ke Persija Jakarta, begini penjelasan Bambang Pamungkas. Nama dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Rafael Struijk, sempat diisukan gabung Persija Jakarta jelang Super League 2025-2026. Tetapi, keduanya akhirnya gagal gabung Persija. Tom Haye telah resmi jadi pemain Persib Bandung. Sementara Rafael Struijk, dia membela Dewa United saat ini. Terkait rumor yang sempat merebak itu, Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, dan Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, angkat bicara. Prapanca meresponsnya dengan guyonan. Sebab, nama Tom Haye sebelumnya juga dikaitkan dengan klub Eropa, tak hanya Persija Jakarta saja. Berarti dulu kabar burung, benarnya ke Persib kan jadinya, canda Prapanca di Jakarta, kemarin. Itu berarti memang kabar burung katanya ke Persija, lalu mau ke Eropa, ternyata nyatanya ke Persib, berarti ke Persija itu kabar burung, tegasnya. Sementara itu, Bambang Pamungkas mengakui Persija memang membuka komunikasi dengan kedua pemain itu. Namun, ada beberapa hal yang membuatnya tidak bisa diboyong ke Jakarta. Itu bagian yang kami lakukan di awal musim. Kami buka komunikasi dengan pemain yang sesuai skema pelatih, kata Bambang. Kami bicara ini soal pemilihan, mana yang bisa kami beli, market value-nya berapa. Namun, kemudian setelah kami diskusi dengan tim pelatih, ya skuad sekaranglah yang sudah terpilih, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Persib Bandung mau gaet Shane Patinama, ini tanggapan supporter. Persib Bandung dikabarkan tengah mendekati sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Shane Patinama, pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya bermain di Eropa. Shane, pemain berusia 26 tahun kelahiran Belanda dengan garis keturunan Maluku dari mendiang ayahnya, disebut-sebut menjadi incaran Persib untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Edo Febriansah. Saat ini, Shane berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama klub Belgia, KAS Eupen, akibat minimnya jam bermain. Perjalanan karir Shane dimulai bersama Jong FC Utrecht pada musim 2014-2015, di mana ia tampil dalam 81 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist selama 5 musim. Ia kemudian pindah ke SC Telstar, klub divisi 2 Belanda, pada musim 2019-2020 dan menyumbang 5 gol serta 5 assist selama 2 musim. Pada 2021, Shane melanjutkan karirnya di Norwegia bersama Viking FK. Dalam 2 musim, ia tampil sebanyak 89 kali dengan torehan 3 gol dan 12 assist. Ia lalu bergabung dengan KAS Eupen pada musim 2023-2024 dan mencatatkan 23 penampilan tanpa kontribusi gol maupun assist sebelum kontraknya berakhir pada Mei 2025. Kini berstatus tanpa klub, Shane menjadi incaran beberapa tim Liga 1, termasuk Persib Bandung yang tengah mencari pengganti Edo Febriansah. Edo sendiri telah membela Persib sejak musim 2023-2024 dan membantu klub meraih 2 gelar juara berturut-turut. Ia tampil dalam 70 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 4 assist. Di musim terakhirnya, Edo menjadi andalan di sektor kiri pertahanan dengan statistik impresif, 73 tackle, 83 intercept, dan 29 sapuan. Menanggapi isu perekrutan Shane, Sekretaris Umum Viking Persib Club, VPC, Arlan Sida, menyatakan bahwa pihaknya tidak terlalu antusias. Ia menekankan bahwa siapapun pemain yang didatangkan baik lokal, asing, maupun diaspora harus memiliki mental juara dan kemampuan mumpuni, bukan sekadar mendongkrak popularitas klub. Kalau saya melihat, Bojan Hodak masih memiliki kuasa terhadap pemain-pemain yang dipilih. Kalau kemudian pemain yang dipilihnya ini memiliki kemampuan, skill, kredibilitas dan mental yang baik, itu menjadi sesuatu yang baik buat klub, katanya dilansir dari Detik Jabar. Tapi kalau kemudian pemain diaspora ini didatangkan hanya untuk menambah eksposur Persib, ya buat apa? Saya pikir kembali lagi kepada kebutuhan tim untuk lebih baik lagi di musim depan, termasuk target juara, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?